Apa kabar? 1 tahun sudah kita tidak bertemu, ya, cukup lama. Puji Tuhan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan di tahun yang baru ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa bersama-sama atas tahun yang sudah kita lewati di tahun 2021. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 Tuhan. Engkau Allah yang membimbing, Engkau Allah yang memberikan hikmat, Engkau Allah yang menuntun setiap kami di dalam langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami tahu banyak persoalan, kami tahu banyak masalah yang kami hadapi Tuhan di tahun yang lalu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami, memberikan kekuatan buat kami semua, sehingga kami boleh melalui tahun yang lalu dengan baik ya Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Dan kami mau terus ya Tuhan, bukan hanya tahun yang lalu Tuhan, tetapi tahun ini Tuhan kami mau Engkau terus bimbing kami, Engkau sertai kami Tuhan. Sehingga kekuatan baru terus menerus ya Tuhan ada di dalam setiap kami. Ketika kami terus mengandalkan Engkau, terus mengutamakan Engkau di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kami. Anugerah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas apa yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kita sudah memasuki tahun 2022. Dan di bulan ini, di tahun ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang bangkit. Kalau kita berbicara tentang bangkit, berarti situasi yang terjadi yang lalu-lalu mungkin kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, mengalami situasi yang terpuruk di dalam kehidupan kita. Kita tahu keadaan Indonesia tahun-tahun yang lalu kita mengalami satu situasi pandemi. Dan ini sangat-sangat tidak mengenakan bagi kita semua. Tetapi kita tahu perjalanan yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menuntun kita. Amin. Dan ini adalah awal yang baru buat kita semua. Awal yang perlu kita pahami supaya kita maju untuk lebih baik lagi. Dan untuk itu dibutuhkan satu kebangkitan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Apapun persoalan yang kita miliki, pergumulan yang kita miliki, baik itu dalam hal ekonomi, baik dalam hal keluarga, baik dalam hal bisnis, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hal rohani kita mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk memulai kembali, bahkan meningkatkan kembali apa yang mungkin kemarin undur. Kita mau sama-sama bangkit untuk menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berbicara tentang hal jasmani saja, tetapi kita mau berbicara bagaimana rohani kita kembali dibangkitkan di dalam kehidupan kita. Dan awal bulan, awal tahun merupakan kunci buat kita semuanya. Di mana kita harus memulai hal ini dengan baik, memulai dengan benar di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat yang sering kali dikhotbahkan oleh pembicara ketika pemberkatan nikah. Ada yang masih ingat? Pembicara sering berbicara seperti ini. Bukan hal yang mudah, hal bukan hal yang berbicara tentang yang sering mendengar khotbah, yaitu pemberkatan nikah, yaitu pernikahan bukan dilihat bagaimana megahnya pesta itu, tetapi bagaimana memulai keluarga dan mengisi hari-hari dalam keluarga itu. Nah, seringkali pembicara berbicara tentang hal itu di hadapan kita. Bukan sesuatu hal tentang kemegahan
yang dimiliki di dalam pestanya, di dalam pernikahannya. Tetapi start awal bagaimana dia menghidupi di dalam keluarga itu. Nah, di dalam kehidupan kita kemarin kita sudah melalui tahun baru. Dan mungkin kita berpikir tahun baru itu hanya tanggal 1 Januari. Tetapi bukan itu. Tahun baru merupakan awal permulaan. Dan kita seringkali mungkin tahun baru kita pergunakan dengan berpesta, ya kan, begadang, ya, terus bakar-bakar dan lain sebagainya. Tetapi intinya bukan di situ. Itu baru awal yang kita lakukan. Dan yang harus kita selami, kita pahami di dalam tahun baru adalah bagaimana kita mengarungi tahun ini dengan baik dan benar. Makanya dibutuhkan langkah yang baik, langkah yang benar di dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam waktu-waktu yang lalu mungkin kita menghadapi banyak persoalan. Dan mungkin hari ini juga belum selesai persoalan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yaitu tetap semangat. Mau tidak mau, kita harus tetap bangkit untuk menjalani itu. Untuk menyelesaikan segala persoalan itu. Dan saya percaya di tahun ini ada terobosan-terobosan baru yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita memiliki Allah yang hidup di dalam keseharian kita. Dan itu perlu kita pegang di dalam kehidupan ini. Supaya kita tetap teguh dan kuat di dalam setiap masalah kita. Untuk itu kita harus bangkit dan bersemangat walau keadaan kita di tahun 2021 mengalami masa yang tidak mengenakan. Masa yang sulit, masa yang sukar. Kita harus tetap bangkit dan menyongsong tahun 2022 ini dengan benar. Ini yang harus kita lakukan. Bangkit dan hidup kembali di dalam kebenaran. Menyongsong tahun ini dengan hidup yang benar. Kita harus bangkit dan bersemangat. Untuk itu kita akan belajar bagaimana dan langkah hidup Nehemia di dalam masa hidupnya ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel, terutama Yerusalem pada waktu itu. Kita akan belajar di dalam Nehemia 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi kita akan belajar lebih lanjut lagi di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Tetapi kita akan baca dahulu Nehemia 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Riwayat Nehemia bin Hakkalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka padaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, ini adalah situasi yang terjadi pada zaman Nehemia pada waktu itu. Situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sangat sulit sekali yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu.
Dan kalau kita lihat, kita bayangkan bagaimana Israel pada waktu itu, dan terutama tembok Yerusalem. Di situ dikatakan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi perikop ini membicarakan tentang pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu. Karena kita tahu peranan tembok pada masa waktu itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ibarat sebuah rumah, kalau tidak dipagari, maka akan gampang sekali untuk diterobos oleh musuh atau diterobos oleh pencuri. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi terhadap Yerusalem pada waktu itu. Dan kita kalau baca secara menyeluruh di dalam ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya, karena Nehemia ini tidak terlalu banyak pasalnya, yaitu hanya 13 pasal kurang lebih. Nah, di situ kita lihat ada situasi yang terjadi sebelum Nehemia. Kalau kita baca di situ ada 140 tahun waktu tembok itu hancur. Jadi tembok itu hancur sekitar 140 tahun. Dan dibiarkan saja terbengkalai oleh Yerusalem, oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena situasi yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, sehingga mereka tidak mengurus tembok itu lagi. Mereka hanya berdiam diri, mereka apatis dengan situasi yang ada, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Nehemia melihat hal itu dan merasakan satu situasi yang tidak mengenakan. Ada antusias, ada tekad, ada semangat yang baru yang diberikan Nehemia pada waktu itu. Dan kalau kita baca di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, bagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem. Berapa waktunya? Tidak banyak. Hanya membutuhkan kurang lebih 52 hari dia membangun tembok Yerusalem. 140 tahun tembok itu terbengkalai, tidak diurus oleh bangsa Israel. Tetapi ketika Nehemia hadir, dia memiliki pengaruh yang luar biasa, memiliki semangat yang luar biasa, berkobar-kobar untuk mengembalikan tembok itu kembali demi bangsa Israel. Tembok apa yang saat ini kita sedang mengalami keterpurukan? Tembok apa yang kita miliki saat ini yang sedang ambruk? Mungkin tembok-tembok doa kita, mungkin tembok-tembok pergumulan kita, perenungan kita dengan Tuhan. Mungkin tembok kita membaca Alkitab, berdoa, kita biarkan begitu saja terbengkalai dan kita tidak pikirkan lagi, tidak ada antusias, semangat, tidak mau bangkit untuk memperbarui, untuk membangun tembok itu. Nah, ini adalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga dibutuhkan kekuatan semangat baru untuk mengembalikan tembok itu tetap berdiri di dalam kehidupan kita. Mungkin langkah awal sangat susah, mungkin langkah awal sangat sulit kita lakukan. Tetapi hal itu harus kita upayakan di dalam kehidupan kita, supaya tembok itu tetap kokoh. Ketika ada halangan, ketika ada rintangan, ada musuh menyerang, kita tetap memiliki tembok yang kuat di dalam kehidupan kita. Dari Nehemia ini kita bisa belajar apa yang dia lakukan di dalam membangun tembok itu. Kalau kita baca lebih lanjut lagi
Di sini kita melihat kualitas dari kepemimpinan Nehemia pada waktu itu. Dia memiliki sifat yang tepat, sikap yang tepat untuk membangun tembok itu kembali. Dia bangkit, tidak apatis, tidak diam saja dengan situasi yang ada, menikmati keadaan yang ada. Tetapi di sini kita lihat sikap langkah awal yang dilakukan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem adalah berdoa. Berdoa. Ini yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu. Berdoa adalah sesuatu hal yang penting. Dan mungkin kita sering mendengar istilah doa adalah nafas hidup orang percaya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada amin? Tapi suruh doa Jumat nggak doa. Ada amin? Nggak amin. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita diajak satu kali berdoa di hari Jumat. Itu kita ogah-ogahan. Wah enggak, itu tugasnya full time doa. Wah itu tugasnya pelayan doa. Yang sesungguhnya adalah setiap orang percaya kita harus berdoa. Di dalam keseharian kita. Karena ini adalah tembok yang harus kita jaga terus menerus di dalam keseharian kita. Karena ketika kita tidak berdoa, maka panah-panah iblis akan sering kali menyerang kita dan kita kewalahan untuk menghadapinya. Ya nggak Bapak Ibu? Sehari pagi bangun sudah bete, sudah marah-marah, sudah jengkel dengan situasi yang ada. Ini adalah bukti bahwa tembok kita kurang kuat di dalam keseharian kita. Di dalam kehidupan kita. Gampang marah-marah dengan situasi yang ada. Ini adalah bukti tembok kita tidak kuat dalam keseharian. Yang Allah berikan adalah sukacita. Yang Allah berikan adalah damai sejahtera. Tetapi ketika kita eyel-eyelan, ketika marah-marah, berarti kita tidak hidup di dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu? Dia berdoa. Ini adalah awal utama yang dia lakukan di dalam kehidupannya untuk memperbaharui situasi yang ada. Untuk memperbarui tembok Yerusalem yang sudah ratusan tahun runtuh. Dia bangun dalam waktu hanya 52 hari. Dia berdoa, membuktikan dia memiliki iman yang kuat. Iman kepada Allah. Dia berdoa, menyatakan bahwa dia memiliki Allah yang sanggup untuk memperbaharui kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dia berserah kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa dia itu tidak bisa apa-apa. Mungkin secara kedudukan kita berpikir, oh Yeremia adalah nabi Tuhan. Dia adalah orang yang diurapi dan statusnya memiliki kedudukan tinggi di dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat bagaimana upaya dia, usaha dia di dalam kesehariannya. Dia tidak melihat hal itu. Dia tidak melihat kedudukannya bagaimana, kemampuannya bagaimana, statusnya seperti apa. Seringkali kan kita sebagai manusia, kita melihat status kita. Oh saya orang kaya, saya bisa buat apa-apa dengan uang saya. Tinggal tunjuk, kan? Kamu. Itu yang sering kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita memiliki apa?
Tetapi Nehemia tidak melakukan hal itu. Dia tetap berserah kepada Allahnya yang hidup dengan kemampuan yang dimilikinya. Dia tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Makanya di sini dia berdoa kepada Tuhan. Karena hal ini adalah hal yang penting yang harus dilakukannya ketika melangkah. Langkah awal. Saya teringat ketika masuk dalam satu daerah, yaitu daerah misi. Dan di situ adalah satu tempat yang mungkin sangat-sangat luar biasa. Karena dibutuhkan perjuangan untuk memasuki daerah itu secara roh. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak akan sembarangan untuk memasuki tempat itu. Saya harus doakan tempat itu. Saya harus tutup bungkus diri saya sendiri dengan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian saya baru melangkah dengan iman dan percaya kepada Yesus sebagai penolong saya, penuntun saya, memberikan hikmat buat saya untuk memasuki wilayah itu. Tanpa itu semua, tidak akan pernah ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Makanya Nehemia melakukan hal itu. Doa adalah awal yang penting sekali buat setiap kita. Dan awal ini adalah kunci buat kita semua. Sehingga kita mampu untuk mengarungi hari-hari kita di tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara pernah nonton motor GP? Balapan motor? Ada yang suka? Nah, kalau dilihat di situ, mereka akan melakukan yang namanya balapan awal untuk mencari podium. Maksudnya startnya. Nah, ketika mereka dengan baik dan memperoleh waktu yang terbaik, maka mereka akan start awal. Dan itu adalah penentu bagi mereka semua. Ketika mereka memiliki start yang bagus, memiliki start yang baik, maka dia akan tahu endingnya seperti apa. Dan kebanyakan persentasenya ketika mereka memiliki start yang baik, awal yang baik, mereka akan menang. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki start yang baik. Dan tahun awal bulan Januari, awal tahun ini, kita memerlukan start yang baik. Supaya di dalam waktu-waktu yang kita miliki nanti, kita juga akan semakin baik. Dan semakin terus maju, bukan mundur atau ngedrop. Itu, berdoa. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Berdoa seperti apa yang kita lakukan? Berdoa dengan iman. Iman kepada siapa? Kita tahu bahwa Nehemia itu memiliki Allah yang hidup. Bangsa Israel lupa dengan situasi yang ada. Bangsa Israel lupa dengan bagaimana Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan memberikan mujizat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka, saya katakan tadi, apatis, diam saja dengan situasi yang terjadi. Tetapi di sini kita lihat Nehemia berdoa dengan imannya, yaitu iman kepada Tuhan yang menuntun dia, yang dia sembah. Kita tahu, kita hafal di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini adalah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Iman yang teguh, percaya dengan teguh
bahwa Yesus sebagai penolong setiap kita. Yesus Tuhan yang menuntun setiap kita, membimbing setiap kita di dalam keseharian kita. Nehemia melakukan hal itu. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, apa yang menjadi bukti bahwa Nehemia adalah orang yang beriman di dalam kehidupannya? Selain dia melakukan doa dengan imannya, tetapi bukti-bukti yang lain dia miliki di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita baca ada 3 bukti bagaimana Nehemia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yang pertama, ia memandang ke atas dengan benar. Di dalam Nehemia 1 ayat yang keempat dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Memandang ke atas dengan benar. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu. Ketika dia mendengar situasi yang ada, keadaan yang ada pada waktu itu. Di situ dikatakan, duduklah aku menangis dan berkabung. Ini adalah satu ungkapan tindakan yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu. Bagaimana dia memandang Tuhannya dengan baik di dalam kesehariannya. Dengan situasi yang terjadi, bagaimana dia bersikap dan bertindak. Dia begitu sedih. Sedih dengan apa yang dialami oleh Yerusalem pada waktu itu. Tembok yang runtuh dibiarkan saja. Sehingga kota Yerusalem gampang sekali diacak-acak oleh musuh. Dan dia bersedih karena orang-orang Yerusalem pada waktu itu tidak ada yang berinisiatif untuk bergerak, untuk kembali memikirkan tembok itu. Ini adalah situasi yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita juga mengabaikan apa yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita tidak apatis atau diam saja dengan situasi yang ada. Bahkan situasi secara pribadi kita. Kemalasan-kemalasan yang kita miliki. Ya kan? Malas baca Alkitab, malas berdoa, ya kan? Alah, enggak apa-apa. Orang saya enggak berdoa juga saya hidup, ya kan? Saya tetap makan bisa. Saya bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Saya tetap punya segalanya. Kadang ketika kita berdoa, itu doa kita anggap sepele, betul nggak? Kenapa saya katakan dianggap sepele? Karena doa tidak mengeluarkan sesuatu apapun, ya nggak? Kalau kita memberi, mungkin ada sering ada beberapa jemaat datang ke saya, mungkin dalam situasi yang tidak mengenakan atau dalam pergumulannya. Dan saya seringkali mengajak dia berdoa. Mari Bu, kita doa dulu. Saya ajak berdoa. Dan mungkin kalau motivasi kita beda atau salah, kita akan menganggap, masa cuma doa, masalah saya kan ini gitu. Doa emang bisa menyelesaikan masalah.
Kadang-kala seperti itu. Padahal masalahnya masalah ekonomi, masalahnya masalah keluarga. Padahal doa itu sangat penting sekali, yang menjadi ujung tombak buat kita semua di dalam keseharian kita. Makanya Nehemia mengutamakan itu, mengandalkan itu. Nehemia melakukan hal itu, memandang ke atas dengan benar. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan itu yang harus dia utamakan. Ya. Karena dia orang yang beriman. Sikap Nehemia yang selalu memandang Allah di tengah kedudukannya, di tengah masalahnya, itu adalah sikap yang benar. Sehingga nanti kita lihat bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupannya ketika dia mengutamakan hal itu. Bagaimana dengan kehidupan kita di tengah segala masalah kita? Siapa yang kita pandang di dalam keseharian kita? Itu sangat menentukan. Kalau kita tidak memandang Allah yang benar, kita memandang Allah yang salah, maka hidup kita tidak akan mengalami kebangkitan di dalam rohani kita. Kita memandang Allah kita dengan pandangan yang salah di dalam keseharian kita, maka kita tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Itu yang terjadi. Kemudian bukti orang yang beriman adalah hidup yang memandang ke belakang dengan bijak. Di dalam Nehemia 1 ayat yang ke-6 dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nehemia pada waktu itu. Mengakui, melihat situasi yang terjadi pada waktu itu. Dia bukan hanya berbicara tentang bangsa Israel, masa-masa lalu bangsa Israel. Tetapi di sini juga dia berbicara tentang aku dan kaumku. Ada satu kerendahan hatinya, bahwa dirinya juga orang yang tidak sempurna di dalam kehidupannya. Dia memandang apa yang di belakangnya adalah sesuatu yang harus dia ubah, yang harus dia perbaharui. Sehingga dia mengatakan di sini, hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ada sikap kerendahan hati yang dia miliki. Bagaimana dia berusaha melihat apa yang dia lakukan di dalam keseharian. Banyak dosa yang dia miliki, banyak dosa yang dia perbuat, sehingga dia dengan kerendahan hati menyatakan bahwa dia tidak sempurna. Bukan orang yang wah atau istimewa. Di hadapan Tuhan, Nehemia bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, Nehemia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bertindak apa-apa. Dia memandang ke belakang dengan bijak. Dia melihat apa yang dia alami, bangsa Israel alami. Dan dia tidak acuh, tidak cuek dengan situasi yang ada.
Tidak masa bodoh, sudahlah, yang lalu sudahlah. Itu dijadikan pelajaran buat dia, bahwa masa lalunya itu banyak sekali kesalahan. Berapa dosa yang kita lakukan, persoalan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Tetapi jangan gunakan itu sebagai pembuat setiap kita menjadi down atau menyerah. Tetapi itu memacu setiap kita untuk berubah dan memperbarui kehidupan kita. Itu adalah maksud dari memandang ke belakang dengan bijak. Dengan persoalan yang kita miliki, dosa-dosa yang kita miliki, kita jangan langsung, Tuhan, sudahlah, saya nyerah. Tuhan, saya tidak layak. Saya nggak bisa, Tuhan. Tetapi Nehemia tidak seperti itu. Dia mengakui dosanya dan berserah kepada Tuhan dan mau bangkit untuk memperbarui dan mewakili bangsa Israel dalam situasi-situasi yang dimiliki. Apapun masalah yang kita miliki, apapun dosa yang kita perbuat di dalam tahun-tahun yang lalu, saya mengajak setiap kita untuk tetap bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Dan jangan menyerah. Mungkin itu adalah tipuan-tipuan iblis yang diberikan kepada setiap kita, supaya kita mengalami kemerosotan di dalam keseharian kita. Ya enggak? Kan iblis suka menipu. Udah kamu nggak layak kamu untuk melayani Tuhan. Udahlah kamu nggak layak ikut Tuhan. Udahlah kamu nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja? Dengerin pembicara paling ngantuk nanti. Nggak usah ke gereja, enakan yuk jalan-jalan saja. Kita ke pantai. Seperti itu. Itu adalah tipuan-tipuan iblis yang seringkali menipu supaya setiap kita terus mengalami kemerosotan dan kemerosotan di dalam keseharian kita. Sehingga kita terus melupakan Tuhan dan akhirnya hidup dengan cara dunia. Dan misi Tuhan, rencana Tuhan akan seringkali gagal di dalam keseharian kita. Apa yang direncanakan Tuhan itu tidak akan berhasil karena kita sendiri sering mengalami kemerosotan. Nehemia menyadari apa yang di belakang, melihat apa yang di belakang dengan hikmat, dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tetapi dia bangkit dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa di dalam iman dan kerendahan hati, berarti kita bergantung kepada Allah untuk membangun masa depan kita. Jadi kita harus tetap terus membangun kehidupan kita dengan iman dan kerendahan hati. Yang ketiga, memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Ketika kita melihat keadaan Yerusalem begitu tidak mengenakan. Mungkin kalau kita sendiri di masa itu kita akan berpikir, sudahlah, udah kayak gitu Yerusalem, biarin aja lah. Bubar-bubar sana, ambruk-ambruk sana. Kurang lebih seperti itu. Tetapi di sini kita lihat Nehemia 1 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja, ya,
Jadi kalau kita lihat di sini pekerjaan dari Nehemia adalah sebagai juru minum raja. Jadi dia dekat dengan raja pada waktu itu. Karena pekerjaannya adalah memberi minum raja. Dan kalau kita lihat di sini apa yang diupayakan, dia memiliki pengharapan yang luar biasa dengan situasi yang ada. Dan di sini ditulis bahwa dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini adalah berbicara tentang raja pada waktu itu. Siapa rajanya? Ada yang pernah baca? Belum? Nanti dibaca ya. Siapa rajanya? Itu yang terjadi. Dia berharap kepada raja pada waktu itu. Yang dia pikirkan bukan sesuatu hal yang mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena pada waktu itu situasinya dia bukanlah seorang raja. Tetapi ada harapan, ada pengharapan yang pasti akan dialami ketika dia mengandalkan Tuhan. Makanya di situ dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga pada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Itu yang dia lakukan. Dia doakan. Dia berserah kepada Tuhan dengan situasi yang ada dan tetap mengandalkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Mungkin di tengah kemustahilan. Tidak mungkin terjadi, tetapi di sini dia berdoa dan yakin ada harapan yang pasti di dalam kehidupannya, di dalam Yerusalem, di dalam bangsa Israel. Mungkin kita juga sering berpikir, nggak mungkin Tuhan. Masa sih Tuhan? Mustahil. Tetapi Tuhan akan memberikan pengharapan terus-menerus di dalam setiap kita, di dalam keseharian kita, supaya kita tetap mengandalkan Dia. Dan kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus yang telah mati buat kita, tidak akan pernah mengecewakan. Untuk itu jangan pernah takut, mari kita bangkit bersama-sama untuk mengarungi tahun 2022 ini dengan langkah yang pasti bersama Yesus, bersama Tuhan kita yang hidup. Yang terakhir, penerapan buat setiap kita, mari bangkit dan jangan pernah berputus asa, karena iman kita kepada Allah tidak akan sia-sia dan mengecewakan. Milikilah sikap dan landasan yang benar, karena itu penting dalam menjalani hidup di tahun 2022. Jadikanlah doa dengan iman sebagai pondasi bagi kehidupan kita. Karena di dalam Nehemia 1 ayat yang kelima dikatakan, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus berpegang teguh, kita harus tetap mengandalkan, kita harus tetap semangat, terus bertindak bersama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Mari sejenak kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan, perbuat di tahun 2021.
mungkin kesalahan, masalah-masalah yang kita miliki, dosa-dosa yang kita miliki. Pagi hari ini kita mau meriset kembali kehidupan kita supaya kita mampu untuk mengarungi tahun 2022 ini. Biarkan Tuhan beracara di dalam setiap kita. Kita memohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kita miliki sepanjang tahun 2021. Katakan kepada Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku telah berbuat dosa. Aku telah melakukan kesalahan. Aku yang hina ini Tuhan, yang Kau layakkan di dalam kehidupan ini. Telah melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau memperbaharui kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh murni di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau pengharapan kami. Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus ya Tuhan menuntun kami, menyertai kami Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan
Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ya Tuhan, kami percaya janjimu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan situasi yang akan terjadi di tahun mendatang, tetapi kami memiliki iman. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun kami, Engkau membimbing kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami terus bangkit di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kami. Engkau Allah yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau terus bimbing kami, sertai kami, supaya kami mampu Tuhan terus ya Tuhan berjalan bersama Engkau. Bapa, kami bersyukur. Sebentar Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Biarkan Engkau Allah yang terus ya Tuhan menaungi kami, sucikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan melalui perjamuan kudus kami mengingat kembali akan perjuangan yang telah Engkau lakukan bagi kami semua. Engkau yang menebus kami dari segala dosa-dosa yang kami miliki. Terima kasih. Berkati setiap pelayan yang ada dengan kasih-Mu. Juga berkati roti dan anggur ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus.